Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Maulia Ayu, Miftah Kulfia, Nafiatul, dan Olivia Safitri. Kami akan mempresentasikan rencana bisnis kami, yaitu Chocolab. Rencana bisnis yang akan kami presentasikan yaitu adalah Chocolab. Chocolab adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang makanan yang merupakan bisnis yang menjual produk berupa brownies. Brownies yang dijual yaitu adalah brownies rumahan yang beralamat di Jalan Semarang nomor 10, Kota Malang, Jawa Timur. Untuk promosi yang digunakan, Chocolab sendiri menggunakan media sosial dan juga bisa melalui coffee shop yang berada di Kota Malang. Adapun visi dan misi dari Chocolab sendiri yaitu visinya adalah menumbuhkan jiwa wirausaha dengan membuka sebuah usaha yang kreatif, inovatif, dapat bersaing di era global, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Misinya yang pertama yaitu membuat brownies dengan kualitas yang terbaik dan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumen. Yang ketiga, membuat inovasi brownies dengan kualitas terbaik. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan yang baru. Keunggulan unit bisnis yang dimiliki oleh Chocolab yang pertama adalah harga relatif terjangkau karena kami memproduksi sendiri. Yang kedua adalah menggunakan pemanis alami dan juga gula murni. Yang ketiga, aman dikonsumsi anak-anak. Yang keempat, rasa yang menarik. Yang kelima, bisa diorder via online dan juga via offline. Dan juga kami siap mengantarkan dalam radius 3 km. Yang keenam yaitu bagi pembeli yang membeli di atas 10 kotak akan mendapatkan potongan harga. Adapun menu yang kami sediakan yaitu brownies original mini seharga 5.000, brownies kukus mini isi 4 seharga 15.000, brownies original seharga 20.000, brownies kukus seharga 20.000, brownies tiramisu seharga 50.000, brownies choco peanuts seharga 75.000, brownies biji labu ini merupakan menu yang terbaru dengan harga 90.000, dan brownies cream cheese yaitu seharga 125.000. Dan untuk perencanaan jalur distribusi, perencanaan distribusi yang akan kami lakukan adalah saluran distribusi langsung. Dalam hal ini, bentuk penyaluran produksi dari produsen ke konsumen dengan tidak melalui perantara. Kami menjual produk yang dihasilkan melalui toko pusat serta toko cabang yang berada di berbagai daerah di Indonesia, dengan pembelian secara langsung melalui toko pusat ataupun toko cabang. Dengan pembayarannya bisa dilakukan secara tunai, debit maupun melalui e-wallet seperti ShopeePay, GoPay maupun Dana. Selain membuka toko, distribusi secara langsung juga kami lakukan dengan pemesanan secara online melalui sosial media Chocolab ataupun melalui website Chocolab sendiri. Dan pembayarannya akan dilakukan melalui via transfer. Setelah konsumen memesan dan mengirimkan bukti transfer, maka Chocolab akan mengirimkan produk kepada konsumen melalui jasa pengiriman yang telah disediakan. Dan kami memilih distribusi langsung karena ada beberapa keuntungan yang diperoleh. Yang pertama yaitu perusahaan dapat mengawasi secara langsung pendistribusian produk. Kemudian waktu pengiriman lebih tepat waktu karena distribusi dilakukan secara langsung oleh kami dan dapat mengetahui selera pasar yang sedang digemari oleh masyarakat. Kemudian untuk strategi pemasaran, yang pertama strategi pengembangan bisnis. Kami membangun brand yang kuat. Target dari produk kami adalah kalangan remaja dan orang dewasa yang mengikuti tren. Kemudian strategi distribusi produk. Saat ini kami menggunakan strategi distribusi langsung, yaitu cara yang dilakukan untuk menjual produk ke konsumen secara langsung. Salah satu metode yang digunakan di era modern adalah dengan memanfaatkan website toko online, di mana konsumen bisa membeli produk kami secara online melalui Instagram ataupun website.
Untuk memudahkan pelayanan distribusi luar kota, kami menggunakan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk mendistribusikan produk kami. Kemudian strategi penetapan harga, produk kami saat ini masih menjadi produk only one dalam pasar. Oleh sebab itu dapat dikatakan kami belum memiliki kompetitor. Jadi penentuan harga kami masih bisa melakukan penetapan sesuai dengan cost yang kami keluarkan dengan laba yang kami inginkan. Kemudian strategi promosi, untuk personal selling, promosi dilakukan penjual langsung ke pembeli maupun calon pembeli. Kami melakukan personal selling melalui Instagram Stories ataupun feeds di akun kami. Selain itu, kami juga menjawab serta merespon tanggapan dari pembeli dengan sebaiknya, dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian advertising dengan pengiklanan berbayar melalui platform seperti Shopee ataupun Google Ads. Kemudian untuk keunggulan dari produk kami, karena produk brownies yang kami hasilkan ini adalah produksi sendiri, maka adapun keunggulan yaitu harga relatif terjangkau, kemudian menggunakan pemanis alami dari gula murni, aman dikonsumsi anak-anak karena kadar gula rendah dan tidak mengganggu kesehatan. Kemudian varian rasa yang sangat banyak dan kemudahan pembeli dalam membeli produk kita karena kami menggunakan berbagai macam layanan seperti layanan offline yaitu di toko pusat ataupun toko cabang dan juga toko online kita di Instagram maupun website dan juga ada di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Yang selanjutnya yaitu prospek keuntungan dari segi investor maupun dari segi perusahaan. Dalam literasi keuangan, investor dikenal sebagai orang atau perseorangan ataupun lembaga baik domestik maupun non-domestik yang melakukan suatu investasi dalam bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya. Kegiatan itu biasa dilakukan baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Di sini, lalu apa saja keuntungan yang diberikan perusahaan Cokolab terhadap investor-investornya? Yang pertama, yaitu dapat mencapai tujuan dengan lebih baik pada akhir periode waktu yang ditentukan. Di sini, investor akan memperoleh tujuan apa saja yang telah dijanjikan oleh perusahaan Cokolab pada awal perjanjian mereka. Dan mereka akan mendapatkan tujuan tersebut pada akhir periode yang telah disepakati. Yang kedua yaitu membuat uang bekerja untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi tanpa kita harus bersusah payah. Pada hal ini mereka tidak perlu bersusah payah untuk mengembangkan usaha. Mereka hanya duduk manis dan memantau bagaimana pergerakan perusahaan Cokolab agar tidak merugikannya. Untuk perusahaan Cokolab sendiri, keuntungan yang akan didapatkan berupa dapat meningkatkan peralatan usaha. Contohnya dari yang sedikit menjadi peralatannya menjadi banyak. Lalu dari tenaga manual menjadi tambahan mesin. Lalu menambah jumlah karyawan untuk disebar di berbagai outlet dan dapat meningkatkan manajemen. Lalu penghitungan dari modal awal, laba hingga pembagian hasil. Modal awal yaitu sebanyak 232 juta dengan pembagian hasil 40% kepada investor. Modal ini dibeli untuk bahan baku seperti tepung, mentega, peralatan masak seperti oven, cetakan, dan lain sebagainya. Pembuatan kue ini dilakukan dengan manual. Penjualan bulan terakhir kemarin sebanyak 250 kotak yang menghasilkan proyeksi selama setahun sebesar 800 juta. Profitnya yaitu 238 juta dengan rata-rata peningkatan sebanyak 35% dengan dana investor sebesar 243 juta dan akan kembali kepada investor keuntungannya itu selama jangka waktu 3 tahun. Selanjutnya, saya selaku manajemen perusahaan akan menjelaskan dalam pengelolaan dana investor yang apabila kami menerimanya. Yang pertama, saya akan membagi dana investor tersebut menjadi 3 kategori, yaitu 30% untuk ekspansi membuka cabang baru, 40% untuk meningkatkan jumlah produktivitas, dan 30% untuk meningkatkan pemasaran. 30% untuk melakukan ekspansi dengan membuka cabang baru. Kami memulai rencana dengan cara mencari daerah yang berpotensi mampu menjadi target pasar kami.
Tidak hanya itu, dalam melakukan ekspansi, kami juga melihat dari tingkat daya tarik konsumen pada daerah tersebut dalam mengkonsumsi dessert atau makanan penutup, terutama kategori brownies. Dan ekspansi ini kami juga mengutamakan daerah yang dekat dengan bahan baku yang menjadi bahan utama kami. Jadi kami mengupayakan hal ini menjadi faktor utama agar kami tidak terlalu mengeluarkan biaya untuk dalam ongkos kirim bahan baku. Kemudian, 40% untuk meningkatkan jumlah produktivitas kami lakukan dengan cara menambah jumlah tenaga kerja, menambah jumlah bahan baku, serta meningkatkan jumlah peralatan yang baru. Tenaga kerja kami cenderung memilih pada lulusan baru atau fresh graduate yang masih dalam tahap mencari pengalaman baru. Hal ini kami lakukan agar kami tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya dalam menggaji karyawan, serta memberikan pengalaman baru dan membantu mereka untuk memulai karir, terutama bagi lulusan baru. Selanjutnya, untuk menggunakan peralatan, kami tetap menggunakan peralatan yang kualitasnya baik untuk menjaga kualitas produk kami. Untuk bahan baku, kami mengutamakan lokasi bahan baku yang paling dekat dengan lokasi produksi produk kami. Tujuannya agar kami tidak terlalu mengeluarkan biaya ongkos kirim bahan baku. Sedangkan yang terakhir, untuk meningkatkan pemasaran, kami memberikan dua hal yang berbeda, yaitu layanan pada offline dan layanan pada online. Offline, kami menambahkan layanan dengan layanan fresh from the oven, yaitu menyediakan brownies yang baru keluar dari oven yang dapat langsung dibeli oleh konsumen, serta menyediakan layanan extra topping bagi konsumen yang membeli langsung dari offline store kami di lokasi tersebut yang kami sediakan dengan variasi bentuk dan rasa. Sedangkan untuk pemasaran online, kami meningkatkan layanan berupa free ongkir untuk para konsumen yang mengorder langsung dari website resmi atau sosial media yang kami kelola secara langsung. Free ongkir ini berlaku dengan syarat terdapat minimal harga pembelian, sekaligus kami mengutamakan konsumen yang berada dalam satu kota dengan lokasi kami. Sekian presentasi dari kelompok 2, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.